الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والشكر لله حق شكره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah salat isya dan tarawih Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang tiada henti, karena Allah tiada henti pula memberikan karunia kepada kita semua. Dengan anugerah dan karunia yang diberikan Allah itu, maka kita bisa hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini, fa insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita, sehingga kita bisa menunaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dalam waktu 15 menit kita akan membahas salah satu fenomena yang belakangan viral, yaitu budaya pamer atau bahasa populernya itu flexing. Budaya flexing itu budaya yang populer dilakukan oleh orang-orang yang punya kekayaan, punya jabatan, punya posisi yang sangat penting, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan pamer tadi. Hidup pamer, hidup bermewah-mewahan, pamer kendaraan, pamer kekayaan, pamer rumah, dan lain-lain. Nah, puasa ini para jamaah adalah ibadah yang mengajarkan pada kita mengenai pentingnya hidup tanpa pamer itu. Karena itu topik kita adalah puasa tanpa flexing. Ada satu tulisan yang ditulis oleh seorang kawan di Jawa Pos pada 1 Ramadan yang lalu. Mungkin Bapak Ibu sempat baca, puasa tanpa flexing, gitu judulnya, puasa tanpa pamer. Tulisan itu mengkritik budaya pamer yang dilakukan oleh tadi beberapa public figure, beberapa pejabat yang kemudian viral, dan dampaknya kemudian pejabat itu dinonaktifkan untuk sementara waktu, bahkan kemudian diselidiki dari mana harta kekayaannya berasal. Nah, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, puasa yang kita jalani ini adalah ibadah yang mengajarkan prinsip-prinsip hidup sederhana, kesederhanaan, kesahajaan, tanpa harus pamer tadi itu. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat di siang hari di bulan Ramadan itu min ajli, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu disebut sebagai ibadah yang sangat pribadi, ibadah yang sangat private, karena hanya kita dan Allah yang tahu apakah kita ini berpuasa atau tidak. Nyaris orang lain itu tidak tahu. Bahkan orang yang serumah dengan kita itu tidak tahu kita ini puasa sungguhan apa enggak. Yang tahu itu ya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Saking rahasianya ibadah puasa itu, Allah mengatakan ibadah puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Dan karena itu maka kita diajarkan beribadah itu dengan sunyi, sederhana, bersahaja hidup kita itu.
Bahkan ditekankan prinsip-prinsip kesabaran yang luar biasa di bulan puasa ini. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Jika ada orang yang datang padamu, kata Rasulullah, mencela, mengajak kamu untuk berkelahi, maka katakan inni shaimun, sesungguhnya saya lagi berpuasa. Jadi kesabaran itu luar biasa diajarkan kepada kita semua selama berpuasa ini. Di tengah hari yang luar biasa panas, kadang-kadang kita juga sampai menahan lapar, dahaga luar biasa. Tapi kita diajarkan untuk bersabar. Dan kita diajarkan pula bahwa yang namanya puasa itu tidak selamanya. Ada saatnya kita berpuasa, ada saatnya kita berbuka. Ada saatnya kita berpuasa, ada saatnya kita berhari raya. Jadi persis seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, ada satu faham yang disebut dengan mudawalah. Mudawalah itu artinya giliran. Jadi hidup seperti roda yang berputar itu Bapak Ibu. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang sedang di atas harus amanah. Di atas itu maksudnya sukses. Maksudnya lagi terkenalnya, lagi kaya-kayanya, lagi menjadi orang, ya, lagi punya kesempatan untuk hidup mewah tadi itu. Maka harus sabar. Karena orang yang sabar itu orang yang dikasih, dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak sabar pasti terlena itu. Orang yang lagi posisinya di atas kalau nggak sabar akan terlena. Dan biasanya kita ini kalau diminta sabar itu, kalau kita sedang susah itu mudah, lebih mudah. Sedang jatuh, sedang sakit, sedang susah, sedang nggak ada uang, kita diminta sabar itu bisa kita. Tapi kalau kita sedang di atas diminta sabar itu biasanya sulit biasanya, betul ya Bapak Ibu ya? Sangat sulit biasanya. Enak saja suruh sabar, untuk menjadi ini itu butuh perjuangan luar biasa, mungkin juga butuh uang dan lain-lain. Karena itu banyak orang yang sedang di atas itu nggak mau turun-turun biasanya. Misalnya jadi pejabat publik sudah 2 periode misalnya, seorang suami. Nah biasanya nggak mau turunnya itu kemudian karena nggak boleh secara undang-undang mencalonkan lagi, yang dicalonkan siapa biasanya? Istrinya. Kalau istrinya sudah 2 periode, yang calonkan siapa lagi? Anaknya, mungkin menantunya, karena nggak mau turun-turun itu, nggak mau sabar. Pada yang namanya hidup itu terus berputar, roda itu terus berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Hidup itu seperti berputar, yang namanya kejayaan, kemunduran, kemenangan, kekalahan, kebahagiaan, kesedihan, kaya, miskin, bahkan tertawa, bahagia, menangis, sedih itu dipergilirkan kepada kita semua umat manusia. Tidak ada ceritanya orang di dunia ini. Coba mari kita amati pengalaman kita masing-masing, saudara kita, karib kita, tetangga kita. Rasanya nggak ada yang hidupnya selalu susah, nggak ada. Nggak ada juga orang yang hidupnya selalu di atas, selalu bahagia, selalu sukses, nggak ada. Karena apa? Karena tadi itu hukum itu berputar terus. Hidup itu soal giliran. Giliran hari ini kamu yang memimpin, besok ketika turun kamu menjadi yang dipimpin. Karena itu kesabaran itu luar biasa, sabar itu luar biasa. Dan sabar itu diajarkan di dalam ibadah puasa ini. Kalau kita mau sabar para jamaah, maka dijanjikan kepada orang-orang yang berpuasa itu 2 macam kebahagiaan. Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma, kata Rasulullah. Dan bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 macam kebahagiaan, dan ia akan bahagia dengan 2 itu. Yang pertama adalah idza aftara fariha, jika ia berbuka maka ia akan bahagia. Seperti tadi kita puasa lalu kemudian datang waktu maghrib, kita mengatakan alhamdulillah waktu berbuka. Waktu kita boleh kembali makan, boleh minum, aktivitas kita juga kita isi dengan
yang serba baik. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan kebahagiaan kedua adalah tatkala kita nanti datang hari kemenangan, hari Idul Fitri, maka kita pun bahagia. Karena apa? Karena kita menjadi orang-orang yang bisa keluar dari Idul Fitri dengan status sebagai orang-orang yang muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah. Dan di penghujung nanti di Idul Fitri itu kita juga sekali lagi ditekankan mengenai prinsip kesabaran itu para jamaah. Ada al-mahfuzat yang mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Tidaklah disebut Idul Fitri itu orang yang suka flexing, orang yang suka pamer itu, pamer pakaian baru, perhiasan baru, jam tangan baru, sandal baru. Itu bukan Idul Fitri. Yang disebut Idul Fitri yang sesungguhnya itu adalah liman taqwahu yazid. Ketakwaannya bertambah. Itulah Idul Fitri yang sesungguhnya. Karena itu setelah ibadah puasa nanti akan kelihatan siapa yang ibadahnya itu benar-benar sungguhan semata-mata karena Allah, siapa yang tadi itu yang hanya sekedar berada di permukaan tadi itu. Tentu kita semua berharap moga-moga selama 1 bulan penuh yang akan kita jalani di bulan Ramadan ini, moga-moga kemudian mendidik kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bersahaja, pribadi-pribadi yang sederhana hidupnya, meskipun ada kekayaan kita itu, tetapi tidak kemudian kita tunjuk-tunjukkan, tidak kemudian kita pakai untuk hidup bermewah-mewahan gitu ya. Karena kalau mengikuti kepuasan tentu manusia nggak pernah puas. Lau kana libni adama wadin min malin labtagha thaniyan. Kata Rasulullah, andaikan anak cucu Adam itu punya 1 lembah berisi emas, maka ia akan mencari lembah yang kedua. Dan jika ia memiliki lembah yang kedua, maka labtagha thalitsan, ia akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfabni adama illa turab. Dan tidak akan pernah puas yang namanya manusia itu kecuali ia sudah meninggal, selesai sudah. Jadi kalau menuruti kepuasan itu Bapak Ibu seperti kita minum air asin, air laut, semakin banyak diminum semakin haus. Dan puasa ini sekali lagi mengajarkan kepada kita semua mengenai prinsip-prinsip tadi itu. Hidup sederhana, tidak bermewah ria, sabar. Karena apa? Karena nanti akan ada kebahagiaan yang bisa kita raih. Tidak selamanya kita berpuasa, pasti ada saatnya kita berbuka. Tidak selamanya kita berpuasa, pasti ada saatnya kita berhari raya. Sementara yang lain, teman-teman kita mungkin ada yang lama sekali puasanya, nggak kunjung berbuka, lama sekali puasanya nggak kunjung berhari raya. Karena itu berbahagialah kita yang masih diberikan kesempatan untuk berpuasa dan berbuka dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada guna faedahnya untuk kita sebagai bahan permenungan untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.